Desa Kelapa Wulung dikenal sebagai desa yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, di balik ketenangannya, desa ini menyimpan banyak misteri yang tak terungkapkan oleh warga luar. Salah satunya adalah kisah tentang pesugihan yang sudah beredar turun-temurun. Pesugihan yang melibatkan sebuah ritual mengerikan yang mengorbankan nyawa seseorang demi mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Karina, seorang gadis muda yang tinggal bersama ibunya yang sedang sakit parah, merasakan kesulitan hidup yang begitu besar. Sudah berminggu-minggu ibunya terbaring lemah, tak mampu lagi berbuat apa-apa. Berbagai pengobatan sudah dicoba, namun tak ada yang berhasil. Keuangan mereka semakin menipis, dan Karina tak tahu lagi harus bagaimana. Satu-satunya yang masih menjadi harapan adalah ritual yang sering dibicarakan orang di desa, pesugihan tali pocong perawan. Kisah ini sudah sering didengarnya sejak kecil. Orang-orang mengatakan bahwa untuk mendapatkan kekayaan dalam sekejap, seseorang harus melaksanakan ritual mengerikan yang melibatkan tali pocong, dan korbannya adalah seorang gadis perawan. Ritual ini berlangsung di sebuah tempat yang jauh dari keramaian, di hutan belantara yang dikenal dengan nama Hutan Sri Gading. Dikatakan bahwa di sana, para penjaga ritual akan menuntut pengorbanan seorang gadis, dan dalam sekejap, kekayaan yang diinginkan akan datang. Pada awalnya, Karina menolak untuk mempercayai hal tersebut. Namun, melihat keadaan ibunya yang semakin memburuk, hatinya mulai gelisah. Tidak ada jalan lain. Ia harus mencoba apapun demi menyelamatkan ibunya, meskipun harga yang harus dibayar mungkin sangat mahal. Suatu malam, Karina pergi menemui seorang wanita tua yang dikenal sebagai penjaga ritual. Wanita itu tinggal di sebuah rumah kayu kecil yang terletak di ujung desa. Dari luar, rumah itu tampak tidak berbeda dengan rumah lainnya. Namun ada sesuatu yang aneh tentangnya. Rumah itu terasa dingin, meskipun udara malam begitu hangat. "Wanita muda, apa yang kau cari?" Suara wanita tua itu terdengar serak, namun penuh misteri. Karina menggigit bibirnya, merasa takut namun juga penasaran. "Aku mendengar tentang ritual yang bisa memberikan kekayaan. Pesugihan tali pocong perawan." Karina mengucapkannya dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Wanita tua itu memandangnya tajam, seolah bisa melihat langsung ke dalam hati Karina. "Kau tahu apa yang harus dibayar untuk itu?" tanya wanita itu. Karina mengangguk. Aku harus mengorbankan diriku, kan?" Wanita itu menghela napas. "Bukan hanya itu. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus kau bayar. Kekayaan datang, namun tidak ada yang tahu berapa lama itu akan bertahan, atau apakah kau akan mendapatkan kebahagiaan dari semuanya. Apakah ada cara lain?" tanya Karina dengan penuh harap. Wanita tua itu hanya menggelengkan kepala. "Kadang, kita harus memilih jalan yang sulit untuk mendapatkan apa yang kita inginkan." Dengan hati yang berat, Karina memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibunya. Tanpa ada pilihan lain, ia siap untuk mengikuti jalan yang telah digariskan. Namun, semakin Karina mendalami cerita itu, semakin ia merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Tali pocong yang harus digunakan dalam ritual itu bukanlah sembarang tali. Konon, tali tersebut dibuat dari kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah, dan digunakan kembali untuk mengikat tubuh seorang gadis perawan. Ritual itu dikatakan sangat berbahaya, karena bisa mengundang roh-roh penasaran yang siap mengambil nyawa korban yang tidak sesuai dengan aturan ritual. Semakin dekat dengan malam yang menentukan, Karina merasakan ketegangan yang luar biasa. Setiap langkah yang ia ambil membawa dirinya lebih dekat pada takdir yang mengerikan. Pada malam yang telah ditentukan, ia harus berangkat menuju hutan Sri Gading, tempat di mana ritual itu akan dilaksanakan. Langit malam terasa semakin gelap saat Karina berjalan sendirian di hutan. Angin berbisik lembut di antara pepohonan, namun ada sesuatu yang terasa berat di udara. Rasanya seperti ada yang mengawasi setiap gerakan tubuhnya. Setiap langkah semakin mendekatkan dirinya pada takdir yang akan membawanya menuju jurang ketakutan dan kematian. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Hatinya berdebar kencang. "Ini demi ibuku," bisiknya pada diri sendiri. "Ini demi ibuku."
Di kejauhan, ia melihat sebuah cahaya redup yang berasal dari api unggun. Itu adalah tempat di mana ritual itu akan berlangsung. Di dekat api unggun, beberapa pria dan wanita tampak sedang berdiri, mengenakan pakaian hitam dan masker yang menutupi wajah mereka. Karina mendekat, dan salah seorang dari mereka menatapnya tajam. "Kau sudah siap?" tanya suara berat yang terdengar asing di telinganya. Dengan gemetar, Karina mengangguk. Ia tahu, ini adalah saat yang menentukan. Ia harus mengikuti ritual itu. Tidak ada jalan lain. Suasana di hutan Sri Gading semakin mencekam. Cahaya api unggun yang berkedip-kedip tampak sangat redup, seolah tidak mampu mengusir kegelapan yang mengelilingi mereka. Hawa dingin mulai merayap masuk, seolah menyelimuti Karina dengan ketakutan yang tak bisa ia hindari. Ia berdiri di tengah kelompok yang tampaknya sudah siap untuk menjalani ritual ini, meskipun perasaan ngeri semakin menguasainya. Seorang pria bertubuh besar, yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok tersebut, melangkah maju dan mendekati Karina. Ia mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, hanya menyisakan sepasang mata yang tajam dan misterius. "Kau datang tepat waktu," ujarnya. Suara beratnya menggema di antara pepohonan. Saatnya ritual dimulai. Karina menatap pria itu dengan cemas. Ia tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Takut, bingung, atau bahkan marah. Namun, semua itu terpendam dalam dirinya. Bagaimana mungkin ia bisa merasa marah ketika ibunya nyaris kehilangan nyawanya? Semua ini demi ibunya. Karina harus bertahan. "Sekarang, duduklah," pria itu berkata, menunjuk sebuah batu besar di dekat api unggun. Karina menurut, duduk dengan canggung di atas batu yang terasa dingin. Ia mencoba menenangkan dirinya, namun ketegangan yang terasa begitu kuat, membuatnya hampir tak bisa bernapas. Pemimpin ritual itu kemudian mengangkat sebuah tali hitam panjang yang terbuat dari kain kafan, yang terlihat semakin menakutkan dengan cahaya api unggun yang redup. Tali itu seakan memiliki kekuatan magis yang mengikat semua perhatian pada dirinya. Karina merasakan ketakutan yang semakin menggelayuti jiwanya. Namun ia mencoba untuk tetap tenang. "Aku akan mengikatmu dengan tali ini," kata pria itu. "Dan kau harus mengikuti setiap perintah yang diberikan. Jangan mencoba melawan." "Kenapa harus aku?" Karina akhirnya bisa membuka suara. Suara yang terdengar serak karena ketegangan yang menahan dadanya. "Kenapa aku harus jadi korban?" Pria itu menatapnya dengan tatapan dingin. "Karena hanya seorang perawan yang bisa membuka gerbang menuju kekayaan yang kau inginkan. Hanya dengan pengorbanan yang tulus, kau bisa mendapatkan apa yang kau cari. Semua ada harganya." Seketika, Karina terdiam. Ia sudah mendengar cerita ini sejak kecil. Namun sekarang, ketika ia berada di tengah-tengahnya, semuanya terasa begitu nyata dan mengerikan. Rasa takutnya semakin memuncak. Namun ia harus berjuang melawan perasaan itu. Pria itu mulai mengikatkan tali pocong di sekeliling tubuh Karina. Setiap lilitan tali itu terasa semakin berat dan mencekam. Suara desiran angin semakin kencang, seakan ikut menyaksikan proses yang berlangsung di malam itu. Karina bisa merasakan hawa dingin yang menyusup ke dalam tulangnya. Ia merasa tubuhnya terikat kuat, tak bisa bergerak sedikit pun. Tali pocong itu bukan hanya mengikat tubuhnya, tapi juga jiwanya. Beberapa orang lainnya mulai mengelilingi Karina, menyanyikan mantra-mantra yang terdengar asing di telinganya. Suara mereka memekakan telinga. Namun ada sesuatu yang membuat Karina tidak bisa menahan dirinya untuk tidak mendengarkan. Setiap kata yang diucapkan mereka seperti memanggil roh-roh yang sudah lama terperangkap di dunia ini. Roh-roh yang siap menerima pengorbanan dari seorang gadis yang tulus. Tiba-tiba, Karina merasakan sesuatu yang sangat dingin menyentuh kulitnya. Ia menoleh ke samping dan melihat bayangan sosok yang bergerak perlahan. Seorang wanita yang mengenakan kain putih dan wajah tertutup kain kafan muncul di hadapannya, melayang di udara. Matanya yang kosong menatap Karina dengan tajam, seakan menilai apakah Karina layak untuk menjadi bagian dari ritual ini. "Siapakah kamu?" Karina bertanya dengan suara parau, mencoba menahan rasa takut yang semakin menggerogoti dirinya. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Karina dengan tatapan kosong yang menakutkan.
Kemudian, tanpa suara, wanita itu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Karina dengan rasa cemas yang mendalam. Karina merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan ritual ini. Meskipun ia telah memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi ibunya, namun entah mengapa, ada rasa lain yang menggerogoti dirinya. Rasa yang lebih dalam, lebih gelap. Ia merasa, ini bukan hanya tentang dirinya dan ibunya. Ada kekuatan yang lebih besar di balik semua ini. Kekuatan yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Pemimpin ritual itu mengangkat tangannya ke udara. Dan seketika, langit yang tadinya gelap mulai berubah. Awan hitam bergulung-gulung dengan cepat. Seakan menutupi seluruh langit. Kilatan petir menyambar, menciptakan cahaya yang menyilaukan di tengah malam yang kelam. Karina merasakan energi yang begitu kuat mengalir melalui dirinya. Tiba-tiba, tubuhnya terangkat sedikit dari tanah. Seakan ia sedang terhisap oleh kekuatan tak terlihat. Tali pocong itu mulai bergetar, seolah hidup. Setiap getaran yang terjadi membuat tubuh Karina semakin lemas. Ia bisa merasakan panas yang mulai membakar kulitnya. Namun ia tidak bisa berteriak. Ia terdiam, terperangkap dalam ritual yang tak bisa ia kendalikan. Semua yang terjadi di sekitarnya seperti berada di luar kendali. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih menakutkan yang sedang menunggu. Di saat yang sama, Karina mendengar suara bisikan yang datang dari dalam dirinya. Suara yang terasa asing, namun juga seperti berasal dari jauh. Kau tidak akan pernah bisa kembali. Suara itu berbisik. Kekayaan yang kau inginkan akan datang, tapi kau akan kehilangan dirimu selamanya. Karina berusaha keras untuk membuka matanya, namun rasanya ia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Dalam kegelapan malam itu, ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya ada satu hal yang ia yakini, bahwa takdirnya sudah digariskan, dan malam ini, ia akan menyaksikan bagaimana segalanya berubah selamanya. Karina merasa tubuhnya semakin terangkat, terayun dalam ketegangan ritual yang berlangsung. Rasanya seperti jiwanya terlepas dari tubuhnya, melayang dalam kegelapan yang pekat, jauh dari dunia nyata. Ia mencoba menggenggam realitas, namun semakin keras ia berusaha, semakin kuat pula kekuatan yang menariknya lebih dalam ke dalam bayang-bayang yang menakutkan. Tahan, suara pemimpin ritual itu terdengar, namun seperti dari kejauhan. Kekayaanmu sudah hampir datang. Namun, perasaan Karina semakin berat. Tali pocong yang mengikat tubuhnya seakan mulai mengeras, dan ia merasakan sebuah tekanan yang begitu kuat di dada dan tenggorokannya. Rasanya seperti ada sesuatu yang menyesakkan, mencekiknya dari dalam. Saat itu, Karina melihat bayangan wanita yang muncul lagi, namun kali ini berbeda. Wanita itu tidak lagi hanya melayang, tapi tampak mendekat, wajahnya semakin jelas. Dengan kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya, ia berjalan perlahan menuju Karina. Hanya sepasang mata kosong yang terlihat, memancarkan kegelapan yang mencekam. Wanita itu berhenti tepat di hadapan Karina, dan suara bisikan yang lembut namun tajam terdengar jelas di telinga Karina. Apakah kau tahu harga dari kekayaan yang kau inginkan? Suara itu berbisik, penuh dengan makna. Karina menatap wajah wanita itu dengan ketakutan yang semakin meluas. Namun ia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya napasnya yang tercekat, tertahan dalam ketegangan yang hampir tidak bisa ia tahan lagi. Perasaan cemas dan bingung melanda hatinya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ini semua benar-benar hanya tentang ibunya? Atau ada sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya yang sedang mengintai di balik ritual ini? Apa yang kau inginkan? Bisik wanita itu lagi. Akan datang. Tapi, tak ada yang bisa kembali setelahnya. Tiba-tiba, tubuh Karina bergetar hebat, dan perasaan mencekam itu semakin menggila. Ia merasakan sesuatu yang sangat dingin merayap di dalam tubuhnya. Seakan ada tangan-tangan tak terlihat yang merobek-robek dari dalam. Sesuatu yang sangat berat mengikat jiwanya, membuatnya terperangkap dalam kekelaman yang tak bisa ia hindari. Di tengah kegelapan, Karina merasakan sekelebat bayangan melintas. Sosok-sosok yang tampak samar, melayang-layang di udara. Mereka adalah makhluk-makhluk yang terperangkap dalam ritual ini, terikat oleh janji-janji yang tak bisa mereka lepaskan. Dan kini, Karina,
Seorang gadis perawan yang ingin menyelamatkan ibunya, juga terjebak dalam permainan gelap ini. Jangan takut. Suara pria pemimpin ritual itu terdengar lagi. Namun kali ini lebih berat, penuh dengan kekuatan. Ingat, semuanya akan terbayar dengan kekayaan yang luar biasa. Semua yang kau inginkan akan datang. Ini adalah jalanmu. Namun, Karina merasa semakin terjerat. Kekayaan itu, yang dijanjikan oleh ritual ini, bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Bukanlah kebahagiaan yang ia bayangkan. Ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang mengendalikan nasibnya. Sesuatu yang lebih jahat, lebih tak terduga. Dengan tubuh yang semakin lemah, Karina berusaha menahan diri, mencoba untuk mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang ada dalam dirinya. Ia menatap ke sekelilingnya, melihat bayangan-bayangan yang semakin mendekat. Mereka bukan hanya makhluk-makhluk halus. Mereka adalah roh-roh penasaran yang terperangkap oleh ritual ini, dan mereka menuntut korban untuk memberi mereka kebebasan. Namun, semakin ia mencoba melawan, semakin kuat tali pocong itu mengikat tubuhnya. Seakan tidak ada jalan keluar dari perangkap ini. Ia tidak tahu bagaimana cara untuk melepaskan diri, namun dalam hatinya, ada satu hal yang ia tahu pasti, kesalahannya adalah memilih jalan ini. Karina merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. Cahaya api unggun yang semula terang, kini terasa semakin redup, seperti ia menyaksikan dunia yang semakin jauh meninggalkannya. Semua yang ada di sekitarnya tampak semakin kabur, seolah mengaburkan batas antara kehidupan dan kematian. Ia merasakan tubuhnya semakin melemah. Tali pocong yang mengikatnya semakin erat, semakin menyesakkan. Karina ingin berteriak, namun suara itu tidak keluar. Semua perasaan yang menggelayuti hatinya kini semakin menekan, menyedotnya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Namun, di dalam kekelaman itu, ia mendengar suara bisikan yang semakin keras. Tugasmu belum selesai. Suara itu datang, lebih jelas, lebih kuat. Semua ini harus selesai. Hanya setelah itu, semuanya akan kembali seperti semula. Tiba-tiba, segala perasaan yang ada dalam dirinya berubah. Sesuatu yang lain, yang lebih gelap, mulai merasuki tubuhnya. Karina merasakan perubahan yang tajam dalam dirinya, sebuah kesadaran yang semakin mengalir ke dalam dirinya. Ia bukan lagi hanya korban dalam ritual ini. Ia mulai memahami bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang telah memilihnya, dan kini, ia harus menjalani peran yang telah digariskan untuknya. Semua yang terjadi di sekitar Karina menjadi semakin buram. Ia tidak lagi tahu mana yang nyata, mana yang hanya bayangan. Namun satu hal yang pasti, takdirnya sudah berubah, dan ritual ini, yang dulu hanya tampak seperti sebuah jalan keluar, kini menjadi penjara yang tak bisa ia lepaskan. Tali pocong itu, yang dulunya merupakan jalan untuk meraih kekayaan, kini telah menjadi pengikat jiwanya. Karina tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Namun, ia tidak lagi bisa memilih. Semuanya sudah terjalin dalam satu benang kusut yang tak bisa dipisahkan lagi. Suara-suara aneh mulai bergema di sekitar Karina. Semakin lama semakin keras. Seperti bisikan yang datang dari segala arah. Suara itu mengisi seluruh hutan, menggetarkan tubuhnya. Semua yang ia lihat kini tampak kabur, berputar, dan aneh. Matanya mulai sulit fokus. Ia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang berbeda. Dunia yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang tak bisa ia lihat dengan jelas, namun dapat ia rasakan keberadaannya dengan sangat intens. Tali pocong yang mengikat tubuhnya terasa semakin erat, seolah menyesakkan seluruh kehidupannya. Setiap lilitan tali itu bukan hanya mengekang tubuhnya, tapi juga mengikat jiwanya, membuatnya semakin sulit bernafas. Setiap detak jantungnya terasa semakin berat, dan rasa takut yang sebelumnya hanya sekadar perasaan kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Ia merasakan kekuatan yang mengalir dari dalam tali itu, menariknya semakin dalam ke dalam kegelapan yang lebih pekat. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyilaukan muncul di tengah kegelapan, menghentikan semua perasaan yang menguasai tubuhnya. Cahaya itu berasal dari api unggun yang menyala lebih terang, seolah berusaha melawan kegelapan yang semakin pekat. Namun, api itu tampak aneh, terlalu terang, terlalu menyilaukan. Dalam sekejap,
Karina merasakan sesuatu yang lain. Satu suara, lebih keras dari semua suara yang ada, menggema dalam dirinya, seakan datang dari kedalaman bumi. Kau akan menyesal. Suara itu menggetarkan dirinya. Kekayaan itu bukan milikmu. Kau hanya akan menjadi bagian dari mereka yang terlupakan. Namun, Karina tidak bisa menanggapi suara itu. Ia hanya bisa terdiam, tubuhnya semakin lemah, perasaannya semakin terkoyak. Setiap langkah yang ia ambil di tengah ritual ini terasa semakin berat. Tidak ada lagi jalan untuk mundur. Segalanya terasa seperti terperangkap dalam kutukan yang tak bisa dihindari. Makhluk-makhluk yang semula hanya terlihat samar kini mulai menampakkan dirinya. Mereka bukan lagi sekadar bayangan. Mereka adalah roh-roh penasaran yang terikat oleh ritual ini. Mereka melayang di sekitar Karina, mengelilinginya dengan tatapan yang kosong dan penuh kebencian. Setiap gerakan mereka seperti merayap perlahan, seakan mereka menunggu waktu yang tepat untuk mengambil apa yang menjadi milik mereka. Karina merasakan ketakutan yang semakin menggerogoti dirinya. Ada sesuatu yang sangat salah dengan semua ini. Ia mulai merasa bahwa bukan hanya tubuhnya yang terikat dalam ritual ini, tetapi juga jiwanya. Segala pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan kekayaan ini kini terasa kosong dan tanpa arti. Kekayaan yang dijanjikan terasa seperti jebakan, dan Karina adalah korban yang terjebak di dalamnya. Pemimpin ritual itu, yang sejak tadi diam saja, kini mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dengan gerakan yang lambat dan penuh dengan kesan ritualistik, ia mengarahkan tangannya ke arah Karina. Karina merasakan hawa dingin yang menyusup ke dalam tubuhnya, dan tiba-tiba, segala yang ada di sekitar dirinya terasa terbalik. Dunia yang ia kenal, yang tampak begitu jelas sebelumnya, kini terasa semakin kabur. Semua benda di sekitarnya tampak berputar, berbalik arah. Tali pocong itu semakin bergetar, dan Karina merasakan adanya sesuatu yang sangat kuat menariknya ke arah pusat api unggun. Ia mencoba untuk bergerak, namun tubuhnya terasa berat, seolah terikat oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Dengan setiap detak jantung yang semakin lambat, ia merasakan bahwa kekuatan tersebut mulai mengambil kendali atas dirinya. Di tengah ketegangan itu, bayangan wanita yang pertama kali muncul kembali. Namun kali ini ia tidak hanya melayang. Wanita itu kini berjalan dengan langkah yang pasti, mendekati Karina dengan wajah yang tampak lebih jelas. Matanya yang kosong menatap Karina dengan penuh kebencian dan rasa ingin menguasai. Apa yang kau inginkan tidak akan pernah bisa menjadi milikmu. Wanita itu berkata dengan suara yang penuh dengan kebencian. Karina hanya bisa terdiam. Ia merasa kekuatan yang ada di dalam ritual ini semakin menekan dirinya. Wanita itu mengulurkan tangan ke arah Karina, dan seketika itu, Karina merasakan tubuhnya seakan terhisap. Ada rasa dingin yang sangat tajam mengalir ke dalam dirinya, merasuk ke dalam darahnya. Semua rasa yang ia miliki, semua kekuatan yang masih tersisa, perlahan-lahan menghilang. Namun, sebelum semuanya menjadi gelap, Karina mendengar satu suara, suara yang tidak asing, namun juga penuh dengan perasaan yang sangat jauh. Kau harus memilih, suara itu berbisik, begitu dekat di telinganya. Jika kau ingin hidup, kau harus membayar harga yang lebih besar. Karina tidak bisa lagi menahan dirinya. Semua perasaan itu terhimpun dalam satu titik, sebuah titik ketakutan dan kebingungan yang tidak bisa ia hindari. Ia menyadari bahwa ritual ini bukan hanya sekadar tentang ibunya, bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang jiwanya yang terjebak dalam permainan ini. Kini, ia berada di persimpangan yang sangat berat, antara hidup dan mati, antara kebebasan dan kutukan yang tak bisa ia lepas. Dalam sekejap, dunia di sekitar Karina tampak berputar dengan sangat cepat. Semua yang ada di sekitarnya mulai menghilang, terhisap oleh kegelapan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Karina tidak tahu apakah ia masih bisa kembali. Yang ia tahu adalah, pada malam itu, hidup dan takdirnya akan berubah selamanya. Dan tidak ada jalan mundur lagi. Karina merasa dirinya terperangkap dalam ruang gelap yang tidak berujung. Segala suara, segala perasaan yang sebelumnya mengelilinginya kini hilang. Hanya ada kesunyian yang mencekam. Ia tidak tahu berapa lama ia berada dalam keadaan itu, terperangkap antara sadar dan tidak sadar.
Hanya ada kegelapan dan rasa berat yang mengikat tubuhnya. Tiba-tiba, ia merasa tubuhnya kembali jatuh, menumbuk tanah dengan keras. Ia merasakan kehangatan yang datang dari bawah tanah, lalu suara gaduh yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Mata Karina terbuka perlahan, dan ia mendapati dirinya kembali berada di tengah-tengah hutan. Api unggun masih menyala, namun semuanya tampak berubah, tak lagi seperti malam yang penuh dengan ritual gelap sebelumnya. Namun, bukan ketenangan yang ia rasakan. Justru, ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan yang terasa mengelilinginya. Tali pocong yang melilit tubuhnya telah terlepas, namun ada rasa berat yang masih mengikatnya. Karina menatap sekeliling, namun tidak ada yang bisa ia lihat jelas. Bayangan-bayangan yang melayang di sekitarnya hanya terlihat samar-samar. Semua terasa kabur, dan ia merasa dunia ini telah berubah menjadi sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak lagi ada hubungannya dengan kehidupan yang ia kenal. Sudah selesai. Suara pria pemimpin ritual itu terdengar. Kali ini sangat dingin dan mengerikan. Kau telah membayar harga yang seharusnya kau bayar. Karina menatap pria itu, namun suaranya seakan terbungkam. Ia merasakan ada kekuatan yang lebih besar di balik kata-kata itu. Sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Pemimpin ritual itu kini berdiri jauh di hadapannya. Tidak lagi mengenakan jubah hitam, namun tubuhnya tampak lebih besar, lebih kuat, seolah memiliki kekuatan yang tak terbatas. Tidak ada lagi jalan kembali, pria itu melanjutkan. Suaranya bergetar dengan sebuah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Kau sudah memilih jalannya. Sekarang, kau adalah bagian dari kami. Setiap kata yang keluar dari bibir pria itu terasa sangat mengerikan, seperti kutukan yang tak bisa dibantah. Karina ingin berteriak, namun tubuhnya terasa begitu lemah. Ia merasa seperti terjebak dalam dunia yang jauh dari kenyataan. Dunia yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan ancaman yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Jangan takut, suara itu berbisik lagi. Kali ini datang dari dalam dirinya sendiri. Kekayaan yang kau impikan sudah ada di tanganmu. Namun, Karina tidak merasa kaya. Ia merasa terperangkap, terkunci dalam dunia yang tak bisa ia kuasai. Kekayaan yang dijanjikan itu terasa jauh, seperti ilusi yang hanya ada dalam cerita-cerita lama yang pernah ia dengar. Apa yang ia dapatkan bukanlah kebahagiaan atau kekayaan, melainkan rasa takut yang semakin menyelimutinya. Di tengah kebingungannya, Karina merasakan sesuatu yang bergerak di sekitar tubuhnya. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Tiba-tiba, bayangan besar muncul dari balik pepohonan yang gelap, mengelilingi dirinya dengan sangat cepat. Ia melihat mata-mata yang memancarkan sinar yang tidak bisa dijelaskan, dan suara-suara yang berasal dari mulut makhluk itu terdengar seperti bisikan-bisikan yang tidak pernah berakhir. Siapa kalian? Karina akhirnya bisa mengeluarkan suara, meskipun suaranya terdengar lemah dan penuh ketakutan. Makhluk itu tidak menjawab. Sebaliknya, mereka bergerak lebih dekat, semakin menekan Karina ke dalam tanah. Rasa takut yang ia rasakan semakin memuncak. Namun ia tidak bisa bergerak. Tubuhnya terkunci, terperangkap dalam dunia yang tidak ia pahami. Kau adalah bagian dari kami sekarang. Suara pria itu terdengar lagi. Kami adalah penjaga kekayaan yang kau pilih. Semua yang kau inginkan akan terwujud. Tapi ada harga yang harus kau bayar. Karina ingin berteriak, namun mulutnya seperti terkunci. Setiap gerakan yang ia coba lakukan terasa sia-sia. Semua kekuatan yang ada di dalam dirinya tidak bisa mengalahkan kekuatan gelap yang mengikatnya. Ia ingin kembali, ingin melarikan diri, namun kegelapan ini semakin menelan dirinya. Semua ini bukan hanya tentang kekayaan. Suara pria itu terdengar lagi. Kali ini lebih dalam, lebih penuh dengan pengertian yang gelap. Ini adalah tentang takdir. Takdir yang sudah digariskan untukmu. Takdir yang tidak bisa kau hindari. Karina tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Segala yang ia tahu adalah bahwa hidupnya telah berubah. Ia bukan lagi hanya seorang gadis yang mencari jalan untuk menyelamatkan ibunya. Sekarang, ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang lebih gelap, yang telah mengikatnya dalam ritual yang tak bisa ia lepas.
Tiba-tiba, semuanya terasa begitu sunyi. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi bayangan yang mengelilinginya. Hanya ada keheningan yang mendalam. Karina merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tak bergerak. Seakan waktu berhenti berjalan. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kekayaan itu akan datang. Suara pria itu berbisik. Kali ini sangat dekat. Tapi kau harus membayar dengan jiwa yang terperangkap. Tiba-tiba, semua perasaan itu menghantam Karina dengan keras. Ia merasakan bahwa ia bukan lagi hanya seorang manusia. Ia adalah bagian dari dunia lain, dunia yang penuh dengan kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Karina mulai merasakan dirinya berubah, tidak hanya fisik, tetapi juga jiwanya. Semua yang ia inginkan kini terbayar dengan sebuah harga yang sangat mahal. Tidak ada lagi jalan untuk mundur. Dan pada saat itulah, ia menyadari bahwa ia tidak hanya mengorbankan dirinya, tetapi juga menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Keputusan yang ia buat telah mengikat takdirnya selamanya. Karina terbangun, bukan dalam dunia yang ia kenal, tetapi dalam sebuah ruang yang jauh lebih asing dan penuh dengan kegelapan. Tubuhnya terasa berat, namun ia tidak bisa bergerak. Setiap kali ia berusaha untuk menggerakkan tangan atau kaki, rasanya seolah ada kekuatan yang lebih besar menahan gerakannya. Kegelapan ini begitu pekat, dan meskipun matanya terbuka, ia tidak bisa melihat apapun. Hanya ada rasa yang mendalam, seolah ia terperangkap dalam ruang yang tak pernah bisa ia pahami. Waktu terasa berjalan sangat lambat, atau mungkin tidak berjalan sama sekali. Karina merasa dirinya berada di antara dua dunia, terjebak di ruang yang tidak bisa ia lepaskan. Di dalamnya, segala perasaan yang ia miliki terasa kosong, seolah hilang begitu saja. Tak ada lagi kekhawatiran, tak ada lagi ketakutan, hanya ada kehampaan yang menyesakkan. Namun, di dalam kehampaan itu, ada suara yang mulai terdengar, suara yang berbisik di dalam pikirannya, suara yang tidak asing namun juga sangat menakutkan. Selamat datang di dunia yang tak bisa kau lari darinya. Suara itu terdengar begitu dekat, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Kau telah memilih jalan ini, dan jalan itu kini akan menentukan takdirmu. Karina mencoba mengerti, namun sekuat apapun ia berusaha, ia tidak bisa. Ia hanya bisa mendengarkan bisikan itu, yang seakan menguasai seluruh pikirannya. Kau adalah bagian dari kami sekarang, suara itu melanjutkan, lebih dalam dan lebih mengerikan. Tak ada lagi jalan kembali. Tak ada lagi pilihan lain. Kau telah terperangkap dalam dunia ini, dunia yang penuh dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang pernah kau bayangkan. Seiring berjalannya waktu, Karina mulai merasakan kehadiran makhluk-makhluk di sekitar dirinya. Meskipun ia tidak bisa melihat mereka, ia bisa merasakan keberadaan mereka. Mereka adalah roh-roh yang telah terperangkap dalam ritual yang sama, yang terikat oleh kesepakatan yang tak terucapkan. Mereka adalah bagian dari kekuatan gelap yang telah mengikat Karina dalam dunia ini. Satu persatu, mereka mulai mendekat, mengelilinginya. Tidak ada suara selain deru napas yang berat dan bisikan lembut yang seolah datang dari setiap arah. Karina bisa merasakan tangan-tangan tak terlihat menyentuh tubuhnya, memaksa dirinya untuk tetap terperangkap dalam dunia ini. Kekayaan yang kau impikan datang, namun bukan seperti yang kau bayangkan. Suara itu kembali terdengar, namun kali ini lebih keras. Kekayaan itu bukan hanya harta, tetapi jiwa yang terikat pada kami. Karina merasa dirinya semakin lemah, semakin tak berdaya. Ia tahu, kekayaan yang dijanjikan oleh ritual ini bukanlah sesuatu yang bisa ia nikmati dengan bebas. Ia telah terperangkap dalam permainan yang lebih besar, permainan yang tidak bisa ia kendalikan. Namun, di tengah kegelapan yang melingkupi dirinya, Karina merasa ada satu harapan kecil yang muncul. Mungkin ini bukanlah akhir. Mungkin ada cara untuk melepaskan diri dari kutukan yang mengikatnya. Namun, bagaimana? Di mana ia bisa menemukan jalan keluar? Jika dunia ini sudah begitu terkunci, semua itu terasa seperti teka-teki yang tak pernah bisa ia pecahkan. Di dalam kehampaan itu, Karina mendengar langkah kaki yang perlahan mendekat. Ia tidak bisa melihat siapa yang datang, namun ia merasakannya.
Suara itu semakin jelas, semakin dekat. Dan akhirnya, sosok itu muncul. Wanita itu, yang pertama kali muncul dalam ritual, kini kembali muncul di hadapan Karina. Wajahnya yang tertutup kain kafan tampak begitu jelas, begitu penuh dengan kebencian dan keputusasaan. Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk mengubah takdirmu. Suara wanita itu terdengar lebih tajam, penuh dengan amarah yang terpendam. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Tak ada jalan kembali. Karina ingin berteriak, namun suara itu terkunci di dalam dirinya. Tubuhnya begitu lemah, seakan tidak ada sisa kekuatan yang tersisa. Semuanya terasa begitu gelap, begitu kosong. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang tidak ada habisnya. Namun, di saat itu juga, Karina merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah kekuatan yang mulai mengalir melalui dirinya, seakan membangkitkan semangat yang terkubur dalam dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang belum ia coba, sesuatu yang mungkin bisa membebaskannya dari kutukan ini. Kekuatan itu bukan berasal dari luar dirinya. Bukan dari roh-roh atau makhluk-makhluk yang mengelilinginya. Kekuatan itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Sebuah tekad yang begitu kuat, begitu murni, yang perlahan mulai menguatkan tubuh dan jiwanya. Jika aku harus mengorbankan diriku, Karina berbisik, maka aku akan melakukannya untuk ibuku. Aku akan melawan kalian, apapun yang terjadi. Dengan kata-kata itu, Karina merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Tali pocong yang mengikat tubuhnya mulai terasa longgar. Seakan ada kekuatan yang mulai membebaskannya dari ikatan yang begitu kuat. Suasana di sekitarnya mulai berubah. Dan meskipun ia masih terjebak dalam kegelapan, ada cahaya yang mulai menyusup perlahan-lahan. Karina tidak tahu bagaimana ia bisa melawan makhluk-makhluk ini. Namun satu hal yang ia tahu pasti. Selama ia masih memiliki harapan, ia tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika dunia ini tak lagi dikenalinya, ia masih memiliki satu tujuan yang lebih penting dari semuanya, untuk kembali ke dunia yang ia kenal dan menyelamatkan ibunya. Karina merasakan ada perubahan yang begitu kuat mengalir dalam tubuhnya. Meskipun segala hal yang terjadi di sekitarnya tampak seperti dunia yang terjebak dalam kekelaman, ada sesuatu dalam dirinya yang membara, sebuah kekuatan yang sudah lama terkubur, kini mulai bangkit. Setiap tarikan napasnya terasa lebih dalam, lebih hidup. Meskipun dunia ini terasa asing dan penuh kegelapan, Karina merasakan sebuah tekad yang menguat di dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan dirinya terkubur selamanya di sini. Semuanya bukan untukmu. Bisikan itu kembali terdengar. Kekayaan itu bukan hanya harta, tapi jiwa yang terperangkap. Kau tidak bisa melarikan diri. Namun, Karina kini bisa merasakan adanya kekuatan lain yang mengalir melalui dirinya. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup atau kekayaan yang dijanjikan. Ini lebih dari itu. Ini adalah tentang keberanian, tentang melawan takdir yang tak bisa diterima begitu saja. Wanita yang telah muncul beberapa kali di hadapannya itu kini kembali mendekat. Namun kali ini, Karina tidak merasa ketakutan. Malah, ada perasaan lain yang menyusup dalam dirinya. Rasa yang penuh dengan keyakinan. Kau pikir kau bisa melawan kami? Wanita itu bertanya. Suaranya penuh dengan kebencian yang semakin memuncak. Dengan perlahan, Karina berdiri. Tali pocong yang dulu mengikatnya sudah terlepas. Meskipun masih terasa sisa-sisa kekuatannya yang menahan pergerakannya. Namun, kini, Karina merasakan dirinya lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Saat di mana ia harus melawan, meskipun segala sesuatu di sekitarnya terasa mengerikan dan penuh dengan ancaman. Kalian tidak mengerti, Karina berkata dengan suara yang tegas. Kekayaan yang kalian tawarkan itu bukan milikku. Aku tidak butuh kekayaan itu jika harus mengorbankan jiwaku. Aku akan keluar dari sini. Aku akan berjuang untuk ibuku. Wanita itu menatapnya tajam, seolah merasakan perubahan yang tiba-tiba dalam diri Karina. Kau tidak bisa melawan takdirmu, katanya dengan suara yang menggema di sekitar mereka. Kau telah memilih jalan ini. Tidak ada jalan kembali. Namun, Karina tidak gentar. Dalam dirinya, ia merasakan sebuah kekuatan yang lebih besar daripada apapun yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Suara dalam dirinya,
yang mulai menguatkan hatinya, semakin jelas terdengar. Aku bukan hanya korban dalam permainan ini. Aku memiliki pilihan. Aku akan memilih hidup. Aku akan memilih kembali. Dengan tekad yang bulat, Karina melangkah maju. Langkahnya terasa ringan, meskipun dunia di sekitarnya semakin terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Setiap langkah yang ia ambil semakin menguatkan jiwanya, meskipun seakan dunia ini berusaha menghalangi dirinya. Tiba-tiba, bayangan makhluk-makhluk yang sebelumnya mengelilinginya mulai mundur. Mereka tampak semakin kabur, seakan kehilangan kekuatan mereka. Karina merasakan sebuah dorongan besar, sebuah energi yang mendorongnya ke depan, menjauh dari mereka. Ia merasa tubuhnya semakin ringan, seolah segala ikatan yang ada di sekelilingnya mulai terlepas. Ini bukan takdirku. Karina berteriak, suaranya menggema, penuh dengan keberanian. Aku memilih jalan hidupku sendiri. Dengan setiap kata yang ia ucapkan, dunia yang mengelilinginya mulai bergetar. Tali pocong yang semula mengikatnya kini benar-benar terlepas. Makhluk-makhluk yang mengelilinginya mulai menghilang, seakan diterbangkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Wanita itu, yang semula tampak begitu menakutkan, kini terlihat semakin lemah. Wajahnya yang tertutup kain kafan kini mulai memudar, seolah tak lagi memiliki kekuatan untuk menahan Karina di dunia ini. Kau tidak bisa keluar dari sini. Wanita itu berkata dengan suara yang sangat lemah, hampir seperti berbisik. Aku sudah keluar, Karina membalas dengan tegas. Dan aku akan mengembalikan hidupku. Dengan langkah yang semakin mantap, Karina berjalan maju, menembus kegelapan yang ada di sekitarnya. Dunia yang penuh dengan ketakutan dan ancaman itu perlahan-lahan mulai memudar, digantikan dengan sebuah cahaya yang semakin terang. Karina merasakan udara segar yang masuk ke dalam paru-parunya, seolah menyambutnya kembali ke dunia yang nyata. Setiap langkah yang ia ambil membawa dirinya lebih dekat pada kebebasan, pada kenyataan yang selama ini ia idamkan, untuk kembali ke dunia yang penuh harapan dan cinta, untuk menyelamatkan ibunya dari penderitaan. Namun, meskipun ia mulai merasa bebas, Karina tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ia telah berhasil melawan takdir yang diatur untuknya, tetapi ada hal lain yang harus diselesaikan. Ia masih harus kembali ke dunia yang ia tinggalkan, dan menghadapi kenyataan yang penuh dengan tantangan. Cahaya semakin terang, memecah kegelapan yang telah lama membungkus dunia yang dulu dikenal Karina. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin nyata, semakin membebaskan. Namun, meskipun dunia yang ia hadapi kini terasa lebih terang, Karina tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ia baru saja keluar dari cengkeraman kegelapan yang mengikatnya. Namun masih banyak hal yang harus ia hadapi. Kegelapan yang ada dalam dirinya sendiri. Rasa takut yang ia bawa dari dunia itu belum sepenuhnya hilang. Perlahan-lahan, dunia di sekitar Karina mulai terbentuk. Pepohonan yang dulu tampak samar kini kembali terlihat jelas, dengan daun-daun yang bergoyang tertiup angin malam. Udara terasa segar, dan aroma tanah basah mengingatkannya akan kehidupan yang begitu nyata. Keheningan hutan yang mengelilinginya mulai digantikan dengan suara alam yang menenangkan. Namun, di balik ketenangan ini, Karina merasakan kegelisahan yang mendalam. Perjalanan panjang ini tidak akan mudah, dan ia tahu bahwa tidak ada kebebasan tanpa harga yang harus dibayar. Ketika ia berjalan lebih jauh, bayangan-bayangan yang mengelilinginya mulai memudar, satu persatu. Karina merasakan kekuatan yang lebih besar mengalir dalam dirinya, lebih kuat dari apa yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak hanya melarikan diri dari kegelapan yang ada di luar dirinya, tetapi juga mulai melepaskan belenggu ketakutan yang mengikat hatinya. Dunia yang penuh dengan ketakutan itu kini mulai menjadi bagian dari masa lalu. Namun, seiring berjalannya waktu, ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Apakah ia benar-benar bebas? Karina berhenti sejenak, menatap langit malam yang begitu luas. Bintang-bintang bersinar terang, seolah menyambutnya kembali ke dunia yang penuh harapan. Namun, meskipun keindahan itu mengelilinginya, hati Karina terasa kosong. Ia merasa seperti terjebak di antara dua dunia, dunia yang baru ia tinggalkan, dan dunia yang ia coba bangun kembali.
Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa kembali ke dunia yang dulu. Dunia itu telah meninggalkan jejak yang dalam di dalam dirinya, dan jejak itu tak akan hilang begitu saja. Apakah ini yang aku inginkan? Karina bertanya pada dirinya sendiri. Suaranya hampir tenggelam dalam keheningan malam. Apakah aku sudah benar-benar bebas? Ia teringat akan ibunya, wanita yang telah berjuang keras untuk memberinya kehidupan yang layak. Semua yang dilakukan Karina adalah demi ibunya, untuk memberi hidup yang lebih baik. Namun, seiring berjalannya waktu, Karina mulai menyadari bahwa tidak ada kebebasan yang datang tanpa pengorbanan. Bahkan untuk menyelamatkan ibunya, ia harus mengorbankan banyak hal, termasuk dirinya sendiri. Kini, setelah berhasil melarikan diri dari dunia gelap itu, Karina bertanya-tanya apakah ia bisa benar-benar menemukan kedamaian yang ia cari. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipinya. Bukan karena penyesalan, tapi karena perasaan campur aduk yang tak bisa ia ungkapkan. Karina merasa seperti telah kehilangan banyak hal, orang-orang yang ia cintai, dunia yang dulu ia kenal, dan bahkan dirinya sendiri. Namun, di balik semua itu, ia tahu bahwa ia telah belajar sesuatu yang sangat berharga, kekuatan untuk memilih. Karina tahu bahwa kebebasan yang ia inginkan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Tidak ada jalan yang mulus. Tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan. Kebebasan datang dengan harga yang harus dibayar, dan ia telah membayar harganya dengan darah, keringat, dan air mata. Namun, meskipun semuanya terasa sulit, Karina tahu bahwa ini adalah perjalanan yang harus ia jalani. Ia harus terus melangkah, meskipun dunia ini tampak begitu gelap dan penuh dengan ancaman. Tiba-tiba, langkah Karina terhenti. Di depannya, ia melihat sosok yang tak asing, berdiri di antara pepohonan yang gelap. Itu adalah ibunya. Sosok wanita yang selama ini ia perjuangkan. Ibunya tampak begitu nyata, begitu hidup. Namun ada sesuatu yang berbeda. Wajah ibunya tidak lagi tampak lemah dan sakit, seperti yang terakhir kali ia lihat. Sebaliknya, wajah itu tampak penuh dengan kedamaian, seolah telah menemukan tempat yang tenang di dunia ini. Bu! Karina berbisik, suaranya begitu lembut, seperti angin yang berdesir di malam yang sepi. Ibunya tersenyum padanya, senyuman yang penuh dengan cinta dan pengertian. Kau sudah melakukannya, Karina, kata ibunya dengan suara yang begitu lembut. Kau sudah memilih jalan yang benar. Kau telah membebaskan dirimu, dan itu adalah hal yang paling penting. Air mata Karina mengalir semakin deras. Tapi, Bu, aku merasa kehilangan begitu banyak hal. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar bebas. Ibunya mengangkat tangan, menenangkan Karina. Kebebasan bukanlah tentang apa yang kau miliki atau apa yang telah hilang. Kebebasan adalah tentang memilih dengan hati yang tulus, tentang mengikuti jalan yang membawa kedamaian dalam diri. Kau sudah melakukannya, Karina. Kau sudah memilih untuk hidup, untuk melawan ketakutan, untuk menjadi dirimu yang sebenarnya. Karina merasakan kehangatan yang luar biasa mengalir dalam tubuhnya. Ia merasa diterima, merasa tidak lagi terperangkap dalam kegelapan yang selama ini mengikatnya. Terima kasih, Bu. Karina berkata dengan suara yang penuh rasa syukur. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu sekarang aku akan terus berjuang. Ibunya tersenyum, dan dengan lembut, sosoknya mulai menghilang, perlahan-lahan menyatu dengan kegelapan malam. Aku akan selalu ada di dalam hatimu, Karina. Jangan pernah ragu untuk memilih jalanmu sendiri. Ketika sosok ibunya menghilang sepenuhnya, Karina merasakan sebuah kedamaian yang tak terungkapkan. Dunia di sekitarnya mulai terang kembali, dan ia tahu bahwa perjalanan ini, meskipun penuh dengan cobaan dan pengorbanan, akhirnya membawanya pada kedamaian yang selama ini ia cari. Ia bebas, tidak hanya dari ritual gelap yang mengikatnya, tetapi juga dari ketakutan yang telah lama menguasai hatinya. Dengan langkah yang lebih mantap, Karina melangkah maju. Dunia yang luas terbentang di depannya, penuh dengan kemungkinan yang belum diketahui. Namun, ia tidak lagi takut.
Ia tahu bahwa selama ia memilih untuk hidup dengan hati yang tulus, tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi jalannya. Dan dengan itu, Karina melanjutkan perjalanannya, perjalanan menuju kebebasan, menuju hidup yang baru.